يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita berkumpul lagi ikhwah sekalian, para tulab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkati ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian Al-Bidayah fi Ilmi Al-Usul li Fadilati Syekh Abdul Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah taala. Kita lanjutkan pembahasan terakhir kita insyaallah. Aina wasalna ya ikhwah? Wasalna fil wujub al-ahkam at-taklifiyah alaysa kadhalik? Wasalna fi al-wajib alaysa kadhalik? Ad-dhabit ats-tsalits aw qablahu? كيف؟ قبله الضابط الثاني أو الضابط الثالث؟ أنا لا أسمع أي صوت. الثالث هكذا؟ طيب، إذن نبدأ من الضابط الثالث، وأرجو أن يقرأ أحدكم قراءة جيدة. يكفي أن يقرأ الضابط الثالث فقط. من سيقرأ؟ من يريد أن يقرأ فليتفضل. تفضل. ما اسمك أنت؟ كيف؟ عرافي. ألفي. هل قرأت من قبل؟ لم تقرأ؟ يعني المجلس من قبل هذا قرأته؟ لا، الآخر. أنا أريد الآخر سوى ألفي. تفضل. من في الجانب في الجاري يعني في الزاوية. نوفل، تفضل يا شيخ نوفل، اقرأ. تفضل. لا، أين الآن؟ بعيد جدا، مشيت بعيد جدا، ما شاء الله. تفضل. كرر معي. repeat after me. نوفل، شيخ نوفل. الضابط الثالث. قل أنت. الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. طيب، أحسنت. جزاك الله خيرا يا شيخ نوفل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله الضابط الثالث
al-wajib. Insyaallah kita akan membahas tentang al-wajib. Maka al-wajib dari segi bahasa ada dua makna. Ada dua makna dari segi bahasa. Yang pertama maknanya adalah as-saqit. Saqit. Yang kedua artinya secara bahasa adalah al-lazim dan al-thabit. Itu makna kedua. Jadi makna pertama saqit, makna kedua lazim dan thabit. Taib. Apa arti saqit? Yaitu yang jatuh. Disaqit yaitu jatuh. Ya, seperti perkataan orang Arab, wajabal haitu. Wajabal haitu yaitu maknanya saqatal haitu. Hait yaitu semacam pagar atau tembok. Maka ketika disebut wajabal haitu ya atau saqatal haitu artinya wajabal haitu. Itu maknanya saqit. Wajib saqit. Maka wajaba saqata. Kemudian makna kedua secara bahasa yaitu wajib adalah al-lazim wa thabit. Itu sesuatu yang lazim dan tetap. Lazim dan tetap. Contohnya perkataan orang Arab, wajaba 'alaika ad-dainu atau wajaba 'alaihi ad-dain. Maka maknanya adalah lazim 'alaihi atau lazama atau thabata 'alaihi ad-dain. Hutang tertetapkan atasnya. Kalau Anda bilang kepada antum, ya akhi, wajibun 'alaika at-ta'allum. Wajibun 'alaika at-ta'allum, wajib atasmu belajar. Maka itu maknanya thabitun 'alaika at-ta'allum, lazimun 'alaika at-ta'allum. At-ta'allum lazim dan tertetapkan hak wajib atas kamu untuk belajar. Itu makna secara bahasa ikhwan. Kaif mafhum? Sauti masmu' am la? Wadih? Baik. ثم ننتقل إلى معنى الواجب اصطلاحا. Makna yang wajib secara istilah, dan ini yang kita tuntut ya. Wajib secara istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh penulis yaitu ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqu tarikuhu al-'iqab. Ma ma'na dhalik? Ma yuthabu fa'iluhu imtithalan. Apa yang pelakunya diganjari pahala dengan imtithal, yaitu pelaku perbuatan wajib diberi ganjaran disebabkan imtithal. Dan imtithal yakni makna imtithal meniatkan ibadah atau taqarrub ila Allah. Itu makna imtithal. Ya. Jadi didefinisikan di matan Al-Bidayah, wajib adalah ma yuthabu fa'iluhu imtithalan. Wajib adalah hal atau perkara yang pelakunya akan diganjari pahala karena melakukannya dengan adanya niatan ibadah atau taqarrub ila Allah. Maka siapa yang menunaikan kewajiban tanpa niatan salihah, tanpa niatan ibadah, tanpa niatan taqarrub ila Allah, maka dia tidak mendapatkan thawab.
tidak mendapatkan pahala dari itu. Oke? Cuma mungkin dia telah gugur kewajibannya saja, tapi pahalanya tidak. Ana kasih contoh, ikhwan. Ketika nanti antum menikah, dan insyaallah antum akan menikah dengan wanita yang salihah, yang berkah insyaallah. Kemudian antum mencari nafkah, wajib mencari nafkah untuk menghidupi anak istri. Maka setiap hari antum kerja, namun ketika antum mencari nafkah, antum tidak ada niatan untuk ibadah dengan mencari nafkah ini. Hanya untuk melakukan rutinitas yang wajar di mata masyarakat, yaitu mencari nafkah. Ya. Pertanyaan Ana, antum dapat pahala nggak dengan ini? Hah? Hasaltum athawab am la? Hah? Ana lam asma' syai'an. La yuthab. Antum la tuthabun. Enggak mendapatkan, la tahsuluna 'ala thawab. Bagaimana caranya untuk mendapatkan thawab? Caranya adalah menerapkan imtithal dalam mencari nafkah. Yaitu apa maksud imtithal? Ada niatan ibadah. Ada niatan taqarrub ila Allah. Ya, begitu. Disebutkan kemudian setelah ma yuthabu fa'iluhum imtithalan wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab. Dan orang yang meninggalkan hal yang wajib tersebut berhak mendapatkan iqab, yaitu hukuman. Berhak mendapatkan iqab. Ingat, berhak mendapatkan iqab ini atau hukuman tidak melazimkan mesti. Tidak melazimkan mesti mendapatkan iqab. Selama dia muslim, tidak melazimkan mesti mendapatkan iqab, tetapi berhak mendapatkannya. Kenapa kita katakan begitu, ikhwan? Baik, gini. Ana contohkan. Seorang bapak rumah tangga wajib atasnya untuk mencari nafkah untuk anak istrinya. Namun qaddarullah, bapak ini pemalas dan membebani istrinya untuk mencari nafkah. Jadi bapaknya itu malas, hanya diam di rumah, nyantai, ngopi, dan seterusnya. Berarti bapak ini meninggalkan kewajiban yang harus dia lakukan, ya kan? Pertanyaannya, apakah bapak ini berhak mendapatkan hukuman dari Allah? Berhak. Taib. Ahsantum jami'an. Tetapi apakah pasti dia dapat hukuman dari Allah di akhirat? La. Enggak. Urusan pasti tidaknya, urusan terjadinya hukuman itu bergantung pada kehendak Allah. Kenapa? Karena boleh jadi Allah mengampuninya sehingga dosa meninggalkan kewajiban tersebut terhapus. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa jadi pula Allah Ta'ala tidak mengampuninya sehingga Allah hukum di akhirat. Fahim tuh Munah? Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ta'bir dan pengungkapan dari Syekh dalam definisi wajib ini dengan lafal wa yastahiqqu tarikuhul iqab. Orang yang meninggalkan kewajiban berhak mendapatkan iqab, hukuman oleh Allah. Tetapi untuk kepastiannya dia dapat hukuman atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Karena boleh jadi Allah mengampuninya, boleh jadi Allah tidak mengampuni, terserah Allah sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Selama orang itu masih muslim. Adapun kalau orang itu kafir, maka ini pasti
dapat hukuman kalau kafir ya. Adapun kalau orang itu masih muslim dan dia bermaksiat, maka hukuman terhadap maksiatnya itu terserah Allah. Allah mau hukum atau tidak, Allah ampuni atau tidak, itu terserah Allah. Tapi dia pada asalnya berhak mendapatkan hukuman karena maksiatnya dia. Ya. Baik. Wadih? Ila huna wadih? Baik, ahsantum. Jadi ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab. Namun ikhwas sekalian, perlu diketahui bahwasanya pada hakikatnya kalimat-kalimat ini ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab, kalimat-kalimat ini bukanlah definisi wajib secara hakikat. Bukan definisi wajib secara sebenarnya, bukan. Melainkan kalimat-kalimat ini sebenarnya adalah konsekuensi dari wajib. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi ma yuthabu fa'iluhum imtithalan wa yastahiqqu al-iqab 'ala tarikihi, atau wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab, itu pada hakikatnya adalah konsekuensi dari wajib. Konsekuensi dari wajib. Lalu apa definisi wajib sebenarnya? Nah, definisi wajib nih. Tolong dicatat, atau yang belum punya catatan dicatat. Tafadhol. Al-wajib secara istilah ini yang lebih sahih. Ma talaba asy-syar'u fi'lahu ala wajhil hatmi wal luzum. Ma talaba asy-syar'u fi'lahu ala wajhil hatmi wal luzum. Ma talaba asy-syar'u fi'lahu ala wajhil hatmi wal luzum. Ma talaba asy-syar'u fi'lahu ala wajhil hatmi wal luzum. Ma makna? Itu apa yang syariat memerintahkan untuk melakukannya dengan keharusan dan kelaziman. Apa yang syariat perintahkan untuk melakukannya dengan keharusan dan kelaziman. Ya, itu makna dari al-wajib secara istilah. Apa yang syariat perintahkan untuk melakukannya dengan keharusan dan kelaziman. Dan itu adalah ta'rif dan definisi wajib yang lebih sahih. Karena kalau kita memperkenalkan sesuatu, itu lebih afdol kita memperkenalkan dari segi hakikatnya, zatnya, bukan dari segi konsekuensi atau kelazimannya. Ya, coba sekarang misal, Ana mau memperkenalkan antum dengan seekor ular. Ya, seekor ular nih. Apa itu ular? Oke, apa itu ular kobra? Ya, di sana kayak banyak kobra Sumatera, banyak. Banyak nggak di sana, ikhwan? Hah? Banyak. Ya, kobra kan mematikan. Taib, apa itu ular kobra? Kemudian antum menjawab, ular kobra adalah binatang yang kalau kita kegigit kita bisa mati. Iya nggak? Tapi benar nggak ya? Benar ya? Benar. Kalau kita kegigit kita bisa mati. Ini kan memperkenalkan ular kobra, tapi dari sisi konsekuensinya ular kobra, gitu loh. Bukan dari segi zatnya ular kobra, gitu loh. Ya. Kalau misalnya kita katakan ular kobra adalah binatang yang berbentuk panjang dengan tudung ketika marah kayak kerudung gitu.
dan memiliki bisa yang beracun. Misalnya, mana yang lebih mendeskripsikan dan menggambarkan zat kobra? Apakah definisi pertama atau yang kedua? Itu ada yang foto-foto itu. Yang kedua kan? Itu yang Anda maksud dengan definisi hakikat terhadap apa yang didefinisikan. Jadi, wajib itu adalah apa? Apa yang diperintahkan oleh syariat untuk melakukannya dengan maksud pengharusan atau pelaziman. Gimana ya ikhwan? Sampai sini paham? Hah? Wow deh. Baik. Kalau meninggalkan yang wajib, berhak mendapatkan hukuman. Ya begitu. Sampai sini insyaallah mudah insyaallah ta'ala. Baik ikhwan. Kemudian kita lanjut setelah al-wajib, ya, al-dhabit ar-rabi'. Tafaddal ya Naufal, iqra al-dhabit ar-rabi'. La, al-wajibu muwassa'un wa mudayyaq. Baik. Baik, karir ya Syekh Naufal. لا بعد قراءتي. الضابط الرابع الواجب موسع ومضيق ومعين ومخير. معين بالعين, bukan dengan hamzah. Mu'ayyanun wa mukhayyar. Wa kifa'iyyun wa 'aini. Wa muqaddarun wa ghairu muqaddar. Baik. Coba jama'atan semua dari antum tafadhal iqra' ma'i. Ad-dhabitur rabi' al-wajib muwassa'un wa mudayyaq wa mu'ayyanun wa mukhayyar wa kifa'iyyun wa 'aini wa muqaddarun wa ghairu muqaddar. Baik, ahsantum jami'an. Sekarang antum tolong tulis di buku masing-masing semacam taksimat atau pembagian. Wajib terbagi menjadi 4 macam. Ya, antum tulis di buku antum al-wajib, kemudian garis 1 2 3 4 gitu. 1 2 3 4. 4 macam. Ya. Baik, khalas. Anda tidak ada papan tulis tapi antum bisa insyaallah. Al-wajib atas 1 2 3 4. Oke. Baik. Kemudian antum tulis di paling pertama, paling atas, bagi 2 lagi, cabang 2 lagi, ya kawan. Cabang 2 lagi. Yang pertama cabang 2 lagi. Ya, paham? 2 lah. Kemudian yang paling pertama antum tulis muwassa'. Muwassa' titik 2. Muwassa' titik 2. Bawahnya muwassa' kemudian antum tulis mudayyaq titik 2. Mudayyaq titik 2. Khalas. Khalas. Yang kedua sekarang, bagian yang kedua, taksim yang kedua, antum bagi 2 lagi. Seperti nomor pertama tadi. Antum bagi 2 lagi. Yang pertama dari yang kedua itu
muayyan. Kemudian yang kedua, dari yang kedua mukhayyar. Muayyan kemudian mukhayyar. Taib, antum coba lihat teman-temannya apakah sesuai? Coba. Antum lihat sahib ashabukum. Apakah sesuai taksimatnya? Maksudnya penggambarannya sesuai enggak? Jangan sampai beda. Hah? Sama enggak dengan yang ana inginkan? Kelas. Semua harus seragam. Jangan ada yang menyimpang, harus seragam semuanya. Khalas. Taib, sekarang ke bagian yang ketiga, taksim yang ketiga, yaitu kifai dan aini. Kifai dan aini. Ya, kifai dan aini. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada dua lagi, sebagaimana nomor 1, 2, 3. Yang keempat, muqaddar dan bawahnya ghairu muqaddar. Muqaddar dan bawahnya ghairu muqaddar. Taib, yakfi, khalas. Kita mulai mempelajari insyaallah wajib yang taksim pertama, yaitu wajib muwassa' dan wajib apa? Mudhayyaq. Apa itu wajib muwassa' dan contohnya? Apa itu wajib mudhayyaq dan contohnya? Baik, wajib muwassa' definisinya versi bahasa Arab dulu. Ya, mungkin antum bisa tulis definisinya wajib muwassa'. Kalau di Indonesia apa wajib muwassa'? Yaitu suatu kewajiban yang diperluas, gitu ya. Suatu kewajiban yang diperluas. Sebenarnya waktunya diperluas maksudnya. Baik, apa contohnya? Apa definisinya? Ma yasa'ahu. Ana khawatir antum keberatan kalau pakai definisi bahasa Arab. Jadi yang afdol sebenarnya yang penting-penting adalah memahaminya, gitu ya. Karena ini usul fikih ini agak berat, kalau semua definisi harus dipelajari beserta bahasa Arabnya, ana khawatir belum cocok ya. Jadi ana akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia aja pengertian dari wajib muwassa' ya. Wajib muwassa' adalah kewajiban yang diperluas waktunya untuk ditunaikan. Kewajiban yang diperluas waktunya untuk ditunaikan. Kewajiban yang waktunya diperluas untuk ditunaikan. Itu aja, karena ana nggak mau memberatkan antum untuk definisi yang memang berat memang. Oke, apa itu wajib muwassa', ikhwan? Iqra. Taib, ahsant. Mathalan, salat. Misalnya salat, ya. Ya, salat. Salat fardu atau salat sunnah. Taib. Waktu salat zuhur. Waktu salat zuhur itu dari tergelincirnya matahari ke arah barat, ya, bayangkan ke timur, sampai jelang waktu asar, itu, ya. Berapa jam kira-kira? Kisaran 3 jam. Maka kalau antum menunaikan salat zuhur pada waktunya, bisa antum tunaikan di awal waktu, bisa jam 12. Bisa antum tunaikan di jam setengah 2, sah. Antum tunaikan setengah 3, sah. Inilah yang disebut, dan ini salat zuhur ini wajib atas antum. Ini yang disebut wajib apa? Muwassa', karena waktunya itu tidak sempit, waktunya diperluas.
Ya, diperluas berarti ada durasi pilihan. Gimana, sampai sini paham nggak, ikhwan? Paham? Taib. Puasa qada Ramadan. Puasa qada Ramadan. Dari kapan sampai kapan bolehnya? Dari setelah hari Id sampai menjelang Ramadan. Enggak? Taib. Antum mau menunaikan di tanggal 15 Muharram puasa qada Ramadan boleh? Boleh. Tapi puasa qada Ramadan ini wajib nggak? Wajib, karena ada yang belum ditunaikan. Maka ini disebut wajib apa, ikhwan? Wajib muassa', wajib yang diperluas waktunya untuk ditunaikan. Taib. Mafhum? Fahimtum alan? Alhamdulillah. Taib, alhamdulillah. Anak pelan-pelan nggak apa-apa ya, karena anak khawatir ini kan udah mulai ke pembagian demi pembagian, dan tidak semua tulab itu mudah untuk merekonstruksi pikiran dalam pembagian. Jadi kita pelan-pelan, alon-alon asal apa? Alon-alon asal apa? Kelakon. Iya, kalau prinsip orang songong gimana? Alon-alon asal klakson, ya. Jadi udah pelan, suka ngelaksonin tuh, nyebelin tuh ya. Baik. Kita lanjut ke al-wajib al-mudhayyaq. Kalau tadi antum paham wajib muassa', maka semestinya antum paham lawan dari wajib muassa', yaitu wajib mudhayyaq. Ya. Nah, wajib mudhayyaq ya lawannya berarti apa? Kewajiban yang dipersempit atau tidak diperluas waktunya untuk ditunaikan. Gampang kan? Tinggal tambahin tidak gitu kan? Kewajiban yang durasinya atau waktunya tidak diperluas untuk ditunaikan. Contohnya apa ya, kawan? Contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Dan para ulama selalu mencontohkan untuk wajib mudhayyaq selalu puasa Ramadan, tidak lainnya. Karena saking sedikitnya contoh-contoh wajib mudhayyaq. Kenapa puasa Ramadan itu termasuk wajib mudhayyaq? Ini puasa Ramadan ya, bukan puasa qada Ramadan ya. Kenapa puasa Ramadan termasuk wajib mudhayyaq? Karena puasa Ramadan termasuk kewajiban yang tidak diperluas waktunya untuk ditunaikan. Ketika ini hari pertama Ramadan, ya udah di hari pertama ini antum wajib puasa Ramadan. Ya. Kalau tidak ada uzur syar'i, antum tidak boleh menunda puasa Ramadan di bulan Syawal. Karena waktunya sudah fix pada saat itu saja, tidak ada pilihan, waktu pilihan atau waktu nanti, nggak ada, hanya pada saat itu saja. Oke, sampai sini paham ya kawan? Gampang ya insyaallah ya. Taib. Ada yang belum paham dari teman-teman ikhwah? Ahad minkum lam yafham? Fahimtum jami'an? Taib, alhamdulillah. Thumma nantaqil ila al-wajib, يعني القسم الثاني من الواجب الواجب المعين والواجب المخير. الواجب المعين betul loh. Wajib muayyan, definisinya apa? Apa yang diperintahkan syariat untuk melakukannya tanpa pilihan terhadap mukallaf antara hal-hal yang berbeda. Ana ulangi. Apa yang diperintahkan oleh syariat untuk melakukannya tanpa pilihan
Untuk mukallaf seperti yang udah pernah kita bahas, mukallaf itu akil baligh. Untuk mukallaf ya, pihak yang dibebankan itu akil baligh. Antara hal-hal yang berbeda. Ini wajib muayyan. Wajib muayyan apa? Apa yang diperintahkan oleh syariat tanpa ada opsi pilihan. Untuk mukallaf antara hal-hal yang berbeda. Contoh, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Sahih? 5 waktu. Ya. Bahkan kata sebagian orang, Islam itu adalah sholat. Makanya Islam itu apa? Coba, kepanjangan Islam itu apa, ikhwan? Hal ahadum minkum ya'rif. Apa kepanjangan Islam? Kalau kepanjangan omong doang. Ayo, apa kepanjangan Islam? Apa? Iya. Nah, itu wajib semua ya. Pertanyaannya, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Enggak, ini versi Indonesia. Kalau di Saudi nggak ada kayak gini panjangan Islam apa. Isya, zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Apakah itu wajib pilihan atau wajib yang sudah ditentukan? Muayyan atau mukhayyar? Muayyan. Ahsan. Berarti setiap dari Isya, setiap dari subuh, setiap dari zuhur, setiap dari asar, setiap dari maghrib, semuanya wajib untuk ditunaikan. Kalau wajib mukhayyar tuh kayak gimana? Wajib mukhayyar tuh, misal saja, dan ini tidak benar. Ada sholat Isya, maghrib, subuh, dan asar, dan zuhur. Antum disuruh pilih mau sholat mana, terserah, yang penting sholat. Ini namanya wajib mukhayyar, tapi bukan itu contoh yang tidak benar. Anda cuma pendekatan aja supaya paham. Ya, jadi itu wajib muayyan, itu wajib yang ditentukan pada itunya, khalas. Antum harus lakukan itu. Ya, sholat 5 waktu. Setiapnya merupakan wajib muayyan. Nggak boleh milih-milih. Saya sholat maghrib doang saya sholat subuh doang soalnya paling bagus gitu, paling berat ya. Makanya saya sholat lainnya nggak usah, nggak boleh. Ya. Baik, kemudian antum tahu ghasab, ikhwan? Hal araftum al-ghasab? Ghasab. Kalau ghasab itu di pesantren biasanya dimaknai minjem barang orang tanpa bilang. Itu ghasab bukan? Di antum gimana, ikhwan? Seperti itu. Minjem baju teman atau sendal teman tapi nggak ngomong. Itu di antum dibilang ghasab bukan? Ghasab. Tapi secara syar'i dalam fikih, ghasab itu bukan begitu. Ghasab itu mengambil paksa hak milik orang lain, terang-terangan, itu ghasab. Ya. Kalau misalnya antum biasanya pakai baju teman, jaket teman, nggak bilang-bilang, kan nggak terang-terangan, orangnya nggak tahu. Itu biasanya semi maling itu namanya. Ya, dia tetap nggak boleh. Maling setengah-setengah, walaupun ntar dibalikin, iya, tapi nggak boleh antum seperti itu ya. Nah, ghasab, mengambil paksa hak orang lain tanpa ridhonya, itu ghasab. Ya. Dan antum mengambil paksa untuk memakainya dan memilikinya, itu ghasab. Nah, misalnya seorang dari kita, na'udzubillah min dzalik, mengghasab buku temannya. Ambil paksa, ini buat ana lah. Padahal dia baru beli. Kemudian yang ghasab ini menuliskan namanya di buku tersebut supaya dianggap ini milik saya. Maka ini namanya ghasab. Taib. Nah, ini kan haram.
Yang wajib atas orang yang menggosok ini apa sekarang? Wajib ngapain? Wajib mengembalikan barang tersebut, ya kan? Yang dikembalikan apa? Ya barang yang digosok. Bukan mengembalikan hal lain. Misalnya dia menggosok buku, kemudian ditulis namanya, dia malah balikin, nih pulpen. Balikin pulpen. Nah ini nggak benar. Berarti mengembalikan barang yang digosok itu merupakan kewajiban, bukan? Kewajiban. Tapi kewajiban pilihan atau kewajiban yang ditentukan? Ditentukan. Berarti ini namanya al-wajib al-muayyan. Gitu. Ya. Ya begitu juga dengan minjem tanpa izin. Wajib atasnya untuk izin dulu atau mengembalikan. Ini wajib muayyan. Nah bagaimana dengan yang wajib kedua? Wajib kedua yaitu wajib apa? Wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar yaitu wajib yang bersifat pilihan. Wajib yang bersifat pilihan. Apa itu? Yaitu wajib mukhayyar atau wajib pilihan adalah apa yang syariat perintahkan bukan dari zat perbuatan tersebut, melainkan pilihan terhadap hal-hal yang diketahui. Melainkan pilihan terhadap hal-hal yang diketahui. Ya, pilihan terhadap hal-hal yang diketahui. Ya, jadi apa yang diperintahkan oleh syariat bukan terhadap zat tersebut, melainkan pilihan saja. Pilihan untuk hal-hal yang telah diketahui. Contoh, seseorang bersumpah dan sumpahnya sungguh-sungguh, ya, demi Allah, dan itu nggak bohong sumpahnya, demi Allah saya akan begini-begini, atau demi Allah dia begini-begini, dia bersumpah, dan kemudian ternyata dia membatalkan sumpahnya. Maka dia melakukan hinth, yaitu penghapusan atau sumpah. Dia melakukan kafaratul yamin, penghapusan sumpah. Dan karena dia tidak bersumpah dan mau menghapus sumpahnya, maka dia diberi pilihan antara 3 kewajiban. Sebagaimana di surat Al-Maidah 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Ya, ahsantum. Hafiztum surat Al-Maidah? Hafiztum ka jami'an? Tabarakallah, Masya Allah. Hah? Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Wahfadhu aymanakum. Baik, jadi di sini kalau kalian melakukan sumpah dengan sungguh-sungguh, maka ada kafarahnya kalau kalian ingin membatalkannya. Apa kafarahnya? Ada 3. It'am, memberi makanan, atau kiswah, atau itq, memberi makan 10 orang miskin dengan standar makanan secara urf. Memberi makan 10 orang miskin. Ya. Atau pilihan kedua. Ini pilihan kedua. Memberi kiswah, pakaian untuk mereka 10 orang miskin. Ya. Atau fadhal, pilihan ketiga, membebaskan budak. Ya. Kalau nggak ada semua itu, baru bukan pilihan yang ini. Kalau itu semua nggak ada, nggak bisa, maka puasa 3 hari. Paham? Jadi ada 3 pilihan nih. Kalau 3-tiganya nggak mungkin, maka baru antum puasa 3 hari. Oke. Jadi misalnya Syekh Naufal
Antum bersumpah dan antum ingin membatalkan sumpah antum, dan wajib atas antum melakukan kafarah al-yamin. Maka antum pun kemudian, berarti ana harus memberikan makan kepada 10 orang miskin. Antum nggak punya fulus. Ya mungkin sekarang beneran nggak punya fulus ya, Syekh Nopal. Punya fulus nggak sekarang? Indakum fulus? Kalau dari wajahnya kayaknya kelihatan belum punya ini. Kemudian nggak bisa, ya udah kasih pakaian buat 10 orang miskin. Waduh Ustaz, lebih-lebih Ustaz. Makanan aja, pakaian apalagi. Ya. Atau antum bebaskan budak. Budak siapa? Pembantu rumah tangga? Itu bukan budak itu. Ya, jadi sekarang tidak ada budak. Oke, antum nggak bisa ini, dan nggak ada budak. Maka apa sekarang opsinya? Apa? Puasa. Berapa hari? 3 hari. Apakah puasa 3 hari ini kemudian tanpa buka 3 hari full puasa gitu? Enggak lah, antum kalau kayak gitu udah nggak biasa puasa, disuruh sekali puasa 3 hari full, nggak ada buka-bukanya. Itu namanya mempercepat jalan menuju akhirat, itu namanya. Ya, jadi puasa normal, maghrib buka, besok puasa lagi, maghrib buka, besok puasa lagi, maghrib buka, gitu. Ya. Taib, mana pilihan di sini? Wajib mukhayyarnya yang mana, ikhwan? 3 pilihan pertama kan? Iya. Adapun puasa 3 hari ini bukan pilihan wajib mukhayyar, itu pilihan setelah 3 pilihan pertama nggak ada lagi, nggak bisa, ya udah pilihan sekarang wajib, sekarang puasa 3 hari. Tapi itu yang disebut wajib apa ikhwan? Wajib mukhayyar. Jadi kita telah belajar hari ini apa aja coba? Definisi wajib, pengertian wajib secara bahasa ada 2 apa? Saqit ataupun lazim dan thabit, ya kan? Ahsan. Wajib secara istilah, ma talaba bihi syar'u fi'lahu ala wajhil luzum al-hatam wa luzum. Kemudian apalagi taksimat, ya, ada 4 macam atau 4 pembagian wajib. Ya. Ada wajib. Yang pertama wajib apa? Muwassa' dan mudayyak. Yang kedua wajib apa? Muayyan dan mukhayyar. Yang ketiga kifai dan aini. Yang keempat muqaddar dan ghair muqaddar. Baik, wajib muwassa' contohnya apa ikhwan? Salat 5 waktu masing-masing dengan waktunya, ya, durasinya. Wajib mudayyak, puasa Ramadan, ahsantum. Wajib aini atau muayyan? Contohnya apa? Salat di setiap salatnya gitu kan. Di setiap salat 5 waktu. Kemudian wajib mukhayyar, membatalkan sumpah. Gitu ya? Kafarat al-yamin. Taib. Ana pikir karena udah jam 9 kita cukup sampai sini ya ikhwas sekalian ya. Insyaallah untuk melanjutkan dars berikutnya. Jazakumullah khairal jaza. Afwan tadi ana agak terlambat karena ada secara teknis ya ada kesulitan. Kita lanjut insyaallah pada pekan depan. Kita cukup insyaallah ikhwan. Yakfi? Ya, taib. Jazakumullah khairal jaza wa barakallahu fi ulumikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.